Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. 4, 5, 6, 7, selesai. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, selesai. Di Provinsi Aceh, cambuk masih menjadi salah satu wajah paling kasat mata dari penegakan syariat Islam. Kamis 20 Agustus 2026 misalnya, Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengeksekusi hukuman cambuk terhadap terpidana perkara zina, ikhtilat, dan khalwat. Salah seorang terpidana dalam perkara zina dijatuhi hukuman 100 kali cambuk. Ini berdasarkan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pemandangan itu memunculkan satu pertanyaan yang lebih mendasar daripada cambuk itu sendiri, yaitu jika hukuman yang keras diyakini mampu menciptakan kepatuhan, mengapa justru pelanggaran syariat Islam tetap muncul? Pertanyaan tersebut bukan berarti cambuk tidak memiliki efek hukum. Dalam kerangka hukum Aceh, ini adalah bentuk ukabat yang sah menurut kanun. Eksekusi dilakukan setelah putusan Mahkamah Syariah berkekuatan hukum tetap. Pada Juni 2026 lalu misalnya, Kejaksaan Negeri Banda Aceh juga melaksanakan hukuman cambuk terhadap terpidana ikhtilat dan maisir. Namun hukum bekerja di tengah masyarakat, bukan di ruang hampa. Pemerintah Aceh sendiri menyediakan data mengenai pelanggaran syariat berdasarkan perda atau kanun. Data itu mencakup perkara seperti khamar, maisir, dan liwat. Dengan kata lain, keberadaan sanksi tidak otomatis menghapus perbuatan yang hendak dilarang. Disinilah sebenarnya muncul paradok itu. Hukum dapat menghukum perbuatan setelah terjadi, tetapi hukum tidak selalu mampu mengubah dorongan, kebiasaan, lingkungan sosial, teknologi, ekonomi, dan relasi personal yang melahirkan perbuatan tersebut. Karena itu cambuk bekerja pada tahap penindakan, sementara pencegahan bekerja jauh sebelum seseorang berhadapan dengan jaksa dan algojo. Perdebatan mengenai LGBT misalnya juga memperlihatkan persoalan itu dengan lebih rumit. Di ruang publik Aceh, pembicaraan mengenai homoseksual dan perilaku yang dianggap menyimpang dari norma agama semakin mudah terlihat, terutama melalui media sosial dan ruang digital. Tetapi meningkatnya visibilitas tidak boleh begitu saja diterjemahkan sebagai bukti bahwa jumlah LGBT meningkat tajam di Aceh, khususnya Banda Aceh. Sebab data mengenai orientasi seksual atau identitas gender penduduk Aceh tidak tersedia secara memadai untuk membuat kesimpulan semacam itu. Yang tersedia justru data penegakan hukum. Pemerintah Aceh dan Pemko Banda Aceh mencatat pelanggaran syariat menurut jenis perkara dan jenis kelamin. Data set tersebut menunjukkan bahwa negara terus menemukan pelanggaran meski pelanggaran hukum syariat telah berjalan. Karena itu menyebut persoalan ini semata-mata sebagai kegagalan moral masyarakat juga terlalu sederhana. Sebab ada pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum, pendidikan agama, pengawasan keluarga, ketimpangan sosial, perubahan budaya, serta pengaruh internet atau dunia digital. Ada pula pertanyaan yang lebih mendasar, apakah tujuan syariat hanya membuat orang takut melanggar atau membentuk masyarakat yang memahami alasan dibalik larangan tersebut? Jika ukuran keberhasilan hanya jumlah orang yang dicambuk, maka negara mungkin terlihat tegas. Tetapi bila ukurannya adalah berkurangnya pelanggaran, maka ukuran yang harus lebih panjang yaitu apakah angka pelanggaran menurun, apakah pengulangan perkara berkurang, dan apakah masyarakat semakin memahami norma yang hendak ditegakkan. Disinilah cambuk menghadapi batasnya. Ia memiliki daya simbolik yang kuat. Negara menunjukkan bahwa hukum agama bukan sekedar nasihat, namun simbol tidak sama dengan transformasi sosial. Hukuman dapat menghasilkan kepatuhan karena takut, sementara perbuatan perilaku yang bertahan lama membutuhkan pendidikan, keteladanan, keluarga yang berfungsi, serta institusi sosial yang dipercaya.
Ada pula persoalan keadilan yang tidak bisa disingkirkan dari perdebatan. Penegakan syariat Islam harus memastikan proses berlangsung berdasarkan bukti, putusan pengadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Jangan sampai kemarahan publik terhadap pelaku justru menjadi pembenaran untuk main hakim sendiri. Negara memiliki hukum, karena itu masyarakat tidak boleh mengambil alih fungsi pengadilan. Paradok Aceh dengan demikian bukan semata-mata antara cambuk dan LGBT. Paradok yang lebih dalam adalah antara kerasnya sanksi dan persistennya pelanggaran. Bila pelanggaran tetap ditemukan, pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya siapa yang harus dicambuk, melainkan mengapa hukum belum cukup mencegahnya. Syariat pada akhirnya tidak semestinya diukur dari kerasnya cambuk yang terdengar di depan publik, tapi perlu juga dinilai dari kualitas masyarakat yang lahir setelah hukum itu ditegakkan. Apakah lebih tertib, lebih berintegritas, lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu mentaati norma, agama, dan budaya tanpa harus selalu diawasi. Sebab hukum yang hanya kuat ketika dicambuk mungkin menghasilkan ketakutan. Tapi tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menciptakan kepatuhan, bahkan ketika tidak ada siapapun yang sedang memegang cambuk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.